Bab 676 Laut Jiwa Berwarna Ungu. Selama 2 bulan terakhir, Zhao Feng telah tertidur dan tidak bergerak sama sekali. Rambut birunya sekarang berubah menjadi ungu pudar dan memiliki kefasikan yang indah dan aneh. Itu sudah cukup untuk membuat banyak wanita iri padanya. Gelombang-gelombang. Rambut ungu pucatnya meledak secara alami di angin dan mengeluarkan aura jiwa yang tak terlihat. Aura jiwa ini tak terukur, dan anak demigod dan kucing kecil pencuri itu cegukan pada saat bersamaan. Aura jiwa yang kuat, hati demigod si anak bergetar, dan dia merasa gelisah. Dia sangat terkejut. Zhao Feng sedang tidur dan sudah memancarkan aura jiwa yang menakutkan. Aura jiwa ini bahkan sedikit lebih kuat dari Kings normal. Miao, kucing kecil pencuri itu menggaruk dagunya dengan cakarnya dan mulai berpikir. Zhao Feng tidak bergerak sama sekali dalam 2 bulan terakhir, yang berarti dia tertidur lelap. Sekarang Zhao Feng tiba-tiba bergerak, itu jelas bukan kebetulan. Kemungkinan besar evolusi mata roh Allah hampir selesai, dan dia sekarang perlahan pulih dari tidurnya. Seperti yang diharapkan, selama beberapa hari berikutnya, tubuh Zhao Feng sesekali bergerak-gerak. Aura jiwa yang memancar darinya menjadi lebih kuat. Dalam dimensi mata kirinya, kesadaran Zhao Feng sudah pulih, dan air berwarna biru di danau itu berubah. Pada awalnya, riak ungu mulai muncul di air, tetapi seiring berjalannya waktu, kabut ungu samar muncul dari permukaan danau. Zhao Feng bisa merasakan bahwa kabut ungu ini adalah kekuatan jiwa murni yang dibuat dari danau. Kabut ungu menjadi semakin kental. Kabut ungu samar ini seperti kabut samudera yang tak terbatas. Zhao Feng bergumam. Kabut ungu samar terus mengembang dengan danau sebagai pusatnya. 100 yard, 200 yard, 300 yard. Zhao Feng menyaksikan perluasan kabut ungu. Setiap kali kabut ungu melebar beberapa meter, kekuatan jiwanya akan meningkat. Perluasan kabut berwarna ungu membuat Zhao Feng merasa sangat kuat. Sulit untuk mengatakan berapa lama waktu berlalu, tetapi kabut ungu telah meluas menjadi 800 yard dan mendekati tanda 900 yard. Air di danau tidak hilang. Air dan kabut bisa berinteraksi satu sama lain dan bahkan beralih. Danau itu berada di tengah-tengah kabut, tetapi evolusi mata kiri masih belum berakhir. Di dimensi mata kirinya, kabut ungu mencapai 900 yard dan hampir 1000 yard. Ruang di dalam lautan kabut itu seperti dimensi jiwa yang terpisah. Laut jiwa. Zhao Feng merasakan pemanggilan. Ini adalah laut jiwanya. Itu lebih kuat dari kebanyakan ahli. Hanya mereka yang telah menjadi raja yang bisa mencapai level ini. Batas laut jiwa adalah kabut ungu. Di bawah kabut adalah danau berwarna biru, pusat laut jiwa. Beberapa aura kuat terbentuk di air biru. Gelombang. Angin biru muncul di udara di atas laut jiwa. Ini adalah jenis kekuatan garis keturunan mata jiwa. Kekuatan angin. Zhao Feng menyadari bahwa ini adalah elemen ketika matanya berubah biru, dan sekarang, kekuatan ini telah muncul di laut jiwanya. Laut jiwa telah menciptakan angin. Segera setelah itu, ada sinar awan petir ungu merah. Kekuatan mata garis keturunan dari Lightning. Petik 2. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi aneh. Di masa lalu, dia tidak memiliki kekuatan Lightning dalam dimensi mata kirinya. Itu terbentuk dari Wind Lightning dan Flame di tubuhnya, tapi sekarang telah muncul di laut jiwa. Angin, air, petir. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mulai berpikir. Awan petir merah ungu berhubungan dengan petir angin penghancur ungu dan merah yang ia kembangkan. Mungkinkah kekuatan mata garis darah di laut jiwa saya terkait dengan teknik apa yang saya kembangkan? Zhao Feng menebak. Unsur pertama yang diperoleh mata spiritual dewa adalah unsur angin. Namun, itu tidak terlalu menonjol saat itu. Zhao Feng ingat bahwa teknik feri terapung ringan yang ia pelajari pertama kali terkait dengan Wind. Tentu saja, mata rohaninya tidak dapat dikendalikan ketika mata itu mengalami evolusi. Laut jiwa penuh dengan ungu melamun samar. Danau berwarna biru melambangkan air dan es. Awan petir ungu merah mewakili petir, dan angin biru jelas mewakili angin. Di laut jiwa, angin biru dan awan petir ungu-ungu berinteraksi satu sama lain. Danau berwarna biru itu sangat dalam, dan ada pusaran air misterius di tengah yang terhubung ke alam mimpi kuno. Mata spiritual Dewa Zhao Feng akhirnya berevolusi. Pada saat ini, Zhao Feng hanya perlu menunggu jiwa lautnya stabil. Dia mulai perlahan-lahan terbangun. Dia sedikit bisa merasakan apa yang terjadi di dunia luar. Di dalam aula rahasia,
anak demigod berperilaku jauh lebih baik karena bahaya Dark Heart Seed tiba-tiba menjadi lebih kuat. Jiwa Zhao Feng telah menguat, dan begitu pula garis keturunannya dengan mata jiwa. Biasanya, hanya jiwa dari mereka yang menerobos ke alam dewa kosong akan berubah. Namun, mata spiritual Dewa Zhao Feng melompat langsung melewati proses ini. Di Istana Kaisar, Zhao Feng dan anak demigod menjadi lebih kuat dengan cepat. Bahkan kucing kecil pencuri itu memakan banyak sumber daya, beberapa kali jumlah demigod anak. Namun, sulit untuk menguji seberapa kuat kucing pencuri itu. Pada periode yang sama, Zhao Yufei mulai diam-diam berkultivasi di tanah suci bela diri sejati. Dia memiliki garis keturunan ras spiritual, dan dia memiliki kekuatan roh parsial ungu Sein di langit dan bumi kecilnya. Selain itu, Kaisar Duanmu secara pribadi mengajarinya. Dia minum wine Dewa Ilusi sebulan yang lalu dan membentuk niat raja setengah langkah. Ini sangat mengurangi kelemahannya. Untuk mempertajam Zhao Yufei, Kaisar Duanmu dengan sengaja membuat pertarungannya dengan beberapa jenius di Tanah Suci. Di dalam Mystic True Secret Clan, Chen Yilin, Jiang Fan, Broternan, dan beberapa murid core lainnya bertarung dengan Zhao Yufei. Hasilnya adalah bahwa ketiga jenius yang berada di peringkat 5 besar di Mystic True Secret Clan semuanya kalah dari Zhao Yufei. Zhao Yufei telah membentuk niat raja setengah langkah, dan Yuan sejatinya sebanding dengan raja. Bahkan Jiang Fan yang juga memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno hanya bisa bertahan 2 atau 3 saat melawan Zhao Yufei. Garis keturunan Jiang Fan berada di peringkat ratusan sedangkan Zhao Yufei berada di 20 besar. Yufei, dengan kekuatanmu, satu-satunya orang di generasi yang sama yang akan menjadi lawanmu adalah Nan Gongsheng, Meng Xi, dan Zhao Feng. Kaisar Duanmu tersenyum dan berkata, selama beberapa hari terakhir, ia menyapu semua murid dari generasi yang sama. Dua yang belum ia lawan adalah Zhao Feng, yang sedang tidur, dan Nan Gongsheng, yang sekarang menjadi raja. Tuan, saya akan menyelesaikan keinginan Anda dan kembali ke zona benua dan mereformasi keluarga Duanmu. Zhao Yufei mengepalkan tangannya dengan tatapan tegas. Roh suci Sein ungu di langit kecil dan bumi kecilnya memuji, menjadi garis keturunan legendaris yang berada di peringkat 20 besar dari 10.000 ras kuno. Saya percaya tanah suci bela diri sejati hanya akan menjadi pemberhentian sementara untuk Anda. Pada hari kedua, Zhao Yufei menantang Nan Gongsheng, orang jenius nomor 1 di tanah suci. Bab 677 Garis Darah Ras Spiritual. Di puncak spiritual utama, panggung besar berada di puncak gunung di mana Mystic True Secret Clan berada. Panggung ini dikenal sebagai panggung raja sejati, dan itu sangat terkenal. Sudah ada di sana selama puluhan ribu tahun. Dalam Mystic True Sachan Clan, para pakar normal dan murid inti bahkan tidak memiliki hak untuk bertarung di panggung raja sejati karena itu adalah tempat di mana hanya raja yang bertarung. Pada hari ini, matahari bersinar ketika dua sosok berdiri saling memandang di panggung raja sejati. Salah satunya adalah pemuda yang bangga dengan tangan di belakang. Matanya tajam, dan mereka tampak seperti bintang saat dia mengeluarkan aura kekaisaran. Itu seperti melihat bola cahaya perak ilahi. Dia adalah Nan Gongsheng, jenius nomor 1 dari tanah suci bela diri sejati. Zeze, siapa lagi yang bisa dibandingkan dengan Nan Gongsheng di generasi yang lebih muda selain Meng Xi? Nan Gongsheng sekarang menjadi raja. Bahkan Meng Xi dan Zhao Feng tidak akan bisa bertahan 10 langkah melawannya. Petik 2. Banyak murid inti berkumpul di sekitar panggung. Di sisi lain panggung adalah seorang gadis muda berbaju ungu. Dia memiliki kecantikan yang luar biasa, dan kulitnya seputih salju. Dari segi penampilan, mungkin hanya Meng Xi dari Tousan Darkest Secret Clan yang bisa dibandingkan dengannya. Pandangan beberapa lelaki berubah memalukan ketika mereka memandangnya. Dia itu Zhao Yufei. Sulit membayangkan bahwa Broter Chen, Broter Nan, dan Jiang Fan semuanya kehilangan dia. Kerumunan orang berdiskusi. Meskipun tidak banyak orang berpikir bahwa Zhao Yufei memiliki peluang tinggi untuk menang, dia sudah mencapai puncak generasi ini dengan mencapai langkah ini. Dari segi usia, Zhao Yufei jauh lebih muda dari Nan Gongsheng. Banyak perhatian ditempatkan pada pertempuran ini. Ada banyak raja dan kaisar di dekat panggung raja sejati. Kaisar Duanmu dan Tuan Nan Gongsheng, Kaisar Mikong, juga ada di sini. Saya tidak berpikir bahwa pertarungan pertama setelah saya menjadi raja tidak akan melawan Zhao Feng atau Meng Xi, tetapi seorang gadis yang namanya saya bahkan tidak tahu.
Nan Gongsheng bergumam pada dirinya sendiri dengan sedikit ejekan. Dengan ketenarannya sebagai jenius nomor satu dari Tanah Suci dan penanamannya di alam Dewa Void, dia terlalu meremehkan untuk bertarung dengan orang lain dari generasi yang sama karena yang lain akan berpikir dia menjadi pengganggu. Lagi pula, Nan Gongsheng secara teknis bukan murid lagi setelah menjadi raja dan bagian dari eselon atas dari klan suci-suci mistik. Pada awalnya, Nan Gongsheng tidak ingin bertarung, tetapi Kaisar Duanmu berbicara dengan Kaisar Mikong tentang hal itu. Rupanya, gadis ini berasal dari zona benua yang jauh dan terhubung erat dengan Kaisar Duanmu. Mulai, dengan sinyal kedua Kaisar, pertarungan di True King Stage akhirnya dimulai. Saat kerumunan melihat dengan intens, keduanya tidak segera menyerang. Tidak masalah seberapa kuat warisan dan garis keturunanmu, semua orang di bawah raja adalah semut. Nan Gongsheng berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menggerakkan niatnya. Ledakan, pada saat itu, kekuatan raja mengguncang dimensi jiwa dan menyebabkan Yuan Qi di dekatnya membeku. Jika dia mau, dia bisa menghancurkan seluruh klan Moon rusak atau agama darah besi hanya dengan satu pikiran. Ini adalah niat raja. Dalam visi semua orang, Nan Gongsheng tampaknya menjadi satu dengan surga. Setiap tindakan dan gerakannya menciptakan kekuatan tanpa batas yang melewati dimensi fisik dan jiwa. Setengah dari True King Stage ditutupi oleh cahaya perak mistik. Cahaya perak mistik berisi pemahaman ruang. Kekuatan Void God-nya telah membentuk awal dari domain luar angkasa. Jika setengah langkah Kings memasukinya, niat mereka akan ditekan dan tubuh mereka akan dibatasi oleh domain, dan mereka tidak akan bisa melawan. Petik 2. Ada beberapa raja di antara para penonton. Kaisar Mikong adalah penatua berambut perak dengan senyum di wajahnya yang tampak puas dengan Kaisar Duanmu. Seperti yang diharapkan dari Nan Gongsheng, dia baru saja menerobos ke Void God Realm belum lama ini dan sudah tidak lebih lemah dari beberapa raja yang lebih tua. Petik 2. Duanmu King menghela nafas. Hanya pikiran saja yang begitu kuat. Jika itu adalah Zhao Feng atau Meng Xi dari sebelum melawannya, mereka akan dibatasi, tidak dapat melakukan apapun. Yu Fei, niat rajanya mengandung kekuatan ruang. Suara Purple Saint Partial Spirit terdengar di benak Zhao Yufei. Menekan tekanan dari kekuatan raja dan niat spasial, wajah Zhao Yufei mulai memerah, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur atau kalah. Sebaliknya, dia mulai tersenyum, kamu sangat kuat, tapi aku tidak akan kalah. Nan Gongsheng sangat terkejut. Kekuatan rajanya tampak jatuh ke dunia lain seperti batu yang tenggelam ke laut ketika mendarat di Zhao Yufei. Jadi, itu sebabnya, tidak heran dia berani menantang seorang raja. Petik 2. Mata perak Kaisar Mikong bersinar karena terkejut. Beberapa raja lain yang hadir juga melihat sesuatu. Zhao Yufei telah memurnikan dunia kecil, jadi dia tidak takut dengan niat raja dari para raja normal. Weng gelombang-gelombang. Gadis berpakaian ungu melepaskan cahaya ungu yang menghancurkan cahaya perak mistik sekitarnya. Apa? Tubuh Nan Gongsheng sedikit bergetar. Domain spatial yang baru terbentuk dihancurkan oleh Yuan sejati lawan. Void God Realm dipecah menjadi jajaran raja dan kaisar. Ketika Kings mencapai tingkat tertentu, mereka dapat membentuk domain spasial mereka sendiri, tetapi itu bukan dimensi fisik yang sebenarnya. Beberapa kaisar yang lebih kuat dapat menciptakan dimensi nyata atau dunia kecil dengan memadatkan domain spasial mereka menjadi kenyataan. Nan Gongsheng telah menjadi raja belum lama ini, tetapi karena dia menghususkan diri dalam ruang dan memiliki tubuh spiritual spasial, dia hampir tidak bisa mengatur untuk membentuk domain spasial. Half-step Kings yang normal tidak akan bisa melawan balik ke dalam domain. Namun, Zhao Yufei merilis lonjakan True Yuan yang mendorong kekuatan domain spasial. Apa Yuan benar kuat? Beberapa raja di dekatnya terkejut. Dia belum membentuk niat raja atau menjadi raja, tapi Yuan sejatinya sebanding dengan kekuatan satu. Kaisar Mikong tertegun. Nan Gongsheng dan Zhao Yufei menyerang pada saat bersamaan. Gelombang cahaya perak turun dari langit dan hancur menuju Zhao Yufei. Kekuatan itu cukup untuk menghancurkan kota normal. Teknik suci surga ungu. Zhao Yufei berseru saat dia mengirim puluhan ribu sinar cahaya ungu yang menuju ke Nan Gongsheng. Ledakan, ledakan, bam, bentrokan kekuatan yang mencapai tingkat raja terbuka di True King Stage. Kekuatannya dapat melawanku. Nan Gongsheng memiliki ekspresi serius. Dia tidak meremehkannya lagi. Zona benua legendaris memang tidak sederhana dan telah melampaui tanah suci bela diri sejati.
Sua, sosok Nan Gongsheng menghilang. Momen selanjutnya, suara mendesing. Gelombang cahaya perak melepaskan aura terlarang saat menyapu ke arah Zhao Yufei dari samping. Itu terlalu cepat. Kecepatan Nan Gongsheng dan teknik spasialnya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Teknik rahasia spasial. Jantung Zhao Yufei melonjak. Bloodline spiritualnya sangat sensitif terhadap surga bumi Yuanqi. Secara teknis, dia menyatu dengan itu. Menyerap, Zhao Yufei membuka telapak tangannya, dan pusaran air kristal ungu tiba-tiba melebar dan menelan cahaya perak. Mokeri muncul di wajah Nan Gongsheng. Ledakan. Pusaran air kristal ungu tiba-tiba meledak saat cahaya perak tampaknya memiliki kemampuan untuk menembus ruang. Sama seperti kekuatan dari teknik rahasia spasial yang akan mendarat di Zhao Yufei. Sebuah bayangan ungu hancur oleh cahaya perak. Segera setelah itu, seberkas cahaya ungu dibebankan ke Nan Gongsheng dengan jumlah kekuatan yang mengerikan. Itu seperti meteor ungu yang menabrak Nan Gongsheng. Tidak baik, Nan Gongsheng merasakan bahaya yang kuat. Dia berlari puluhan meter jauhnya ketika cahaya perak bersinar di sekujur tubuhnya. Ledakan, meteor ungu mengubah lokasi asli Nan Gongsheng menjadi lautan api ungu. Nan Gongsheng hampir terkena meteor ungu. Weng gelombang-gelombang, cahaya dari meteor ungu mulai memudar, mengungkapkan sosok Zhao Yufei yang menakjubkan. Teknik suci surga ungu. Apa hubungan antara Purple Knight Secret Lord dan dia? Kaisar Mikong menarik napas dalam-dalam saat dia menatap Zhao Yufei. Dia adalah seorang kaisar tua juga, dan dia telah menyaksikan kekuatan Purple Knight Secret Lord di masa lalu. Pada generasi itu, Purple Knight Secret Lord hampir tidak memiliki siapapun yang bisa menandingi dia di antara 10.000 pasukan di sini. Itu benar. Dia adalah pewaris dari Purple Knight Secret Lord, dan dia juga memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Senyum muncul di wajah Kaisar Duanmu. Ekspresi Kaisar Mikong membuatnya senang. Tidak peduli siapa yang menang, Nan Gongsheng masih seorang raja dengan tubuh spiritual spasial dan tubuh spiritual surga. Dia adalah jenius nomor satu dari Tanah Suci, sedangkan Zhao Yufei memiliki kultivasi yang lebih rendah dan lebih muda. Tebasan spasial yang mendalam. Dengan kilatan perak, Nan Gongsheng muncul di belakang punggung Zhao Yufei. Garis perak memanjang menembus ruang dan memberikan kekuatan ruang terlarang. Pada saat ini, keduanya sangat dekat. Nan Gongsheng bahkan bisa mencium aroma wewangian Zhao Yufei. Tembakan mistik selas mendalam menuju Zhao Yufei. Nan Gongsheng mengedarkan kekuatannya secara maksimal saat dia mengunci Zhao Yufei. Dia tidak bisa mengelak, tapi dia tidak punya niat untuk melakukannya. Tiba-tiba, dia memancarkan cahaya suci murni seperti seorang dewi. Ding! Selas mistik mendalam mendarat di Zhao Yufei, tetapi tampaknya menyatu menjadi kristal cair karena menyebabkan percikan api terbang. Bagaimana mungkin? Nan Gongsheng menjerit di dalam hatinya. Adegan ini mengejutkan penonton. Zhao Yufei tidak menggunakan teknik rahasia apapun, tetapi tubuh fisiknya telah melampaui batas daging dan darah belaka. Keadaan saat ini miliknya mirip dengan perubahan roh ilahi air Zhao Feng, tetapi yang terakhir perlu membayar harga untuk mencapai keadaan seperti itu sedangkan keadaan ini tampaknya alami bagi Zhao Yufei. Mungkinkah garis keturunan ini menjadi ras spiritual dari 10.000 ras kuno? Beberapa raja yang menyaksikan berseru. Orang harus tahu bahwa serangan Nan Gongsheng adalah serangan spasial yang unik, namun itu bahkan tidak membahayakan Zhao Yufei sedikitpun. Perlombaan spiritual. Sifat keturunan ini jelas merupakan perlombaan spiritual. Petik 2. Kaisar Mikong mengambil napas dalam-dalam dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Ras spiritual berada di peringkat ke-19 di antara 10.000 ras kuno. Itu adalah garis keturunan legendaris yang memerintah tertinggi. Weng gelombang-gelombang. Gas pada tubuh Zhao Yufei yang sempurna mulai pulih sampai sembuh sepenuhnya. Tidak ada satupun tanda darah. Bab 678 Maksud Mata. Dengan garis keturunan tubuh ras spiritual, Zhao Yufei dapat dengan mudah menahan serangan Nan Gongsheng. Bahkan selas tumpukan mendalam tidak bisa melukainya. Nan Gongsheng sedikit linglung. Bahkan Wen Luoan akan rusak jika dia mengambil selas-selas mendalam secara langsung. Namun, garis keturunan dari 10.000 ras kuno diberi peringkat. Wen Luoan sudah dianggap mengerikan karena garis keturunannya berada di peringkat 100 teratas. Tetapi ras spiritual berada di peringkat 20 besar. Setelah memblokir langkahnya, Weng gelombang,
Zhao Yufei merilis cahaya ungu yang berubah menjadi ratusan dan ribuan sinar yang kuat. Aura mengerikan dari 10.000 ras kuno sepertinya membakar surga bumi Yuan Qi di dekatnya saat cahaya ungu melesat ke langit. Pada saat itu, garis keturunan para murid dan bahkan para raja mulai bergetar. Terlepas dari dua kaisar, Tru Yuan dan garis keturunan semua orang lainnya ditekan. Sulit bagi mereka untuk bernapas. Bahkan kedua kaisar merasakan sedikit tekanan pada garis keturunan mereka. Sua, Nan Gongsheng berubah menjadi sosok perak dan melintas. Dia tidak ingin berbentrokan langsung, jadi dia menghindari rentetan serangan pertama dari Zhao Yufei. Namun, darahnya masih mulai mendidih dari serangan balik. Kecepatan, pelanggaran, dan pertahanannya sempurna. Nan Gongsheng menarik napas dalam-dalam. Dia merasa sangat bermasalah, meskipun dia memiliki tubuh spiritual spasial dan tubuh spiritual surga, mereka bukan garis keturunan 10.000 kuno. 10.000 ras kuno adalah garis keturunan teratas sejak zaman kuno, dan 20 teratas dianggap sempurna. Nan Gongsheng melakukan semua yang dia bisa, termasuk mengeluarkan Qian Kun Sword, tapi dia hanya bisa menekan Zhao Yufei untuk sementara waktu, dia tidak bisa mengalahkannya. Apa yang tidak bisa dipercaya adalah bahwa Yuan benar Zhao Yufei tidak terbatas. Bahkan, itu hanya menjadi lebih halus saat pertarungan berlanjut. Kecepatan pemulihan sebagian besar garis keturunan dari 10.000 ras kuno sangat kuat, dan garis keturunan spiritual Zhao Yufei memungkinkannya untuk memiliki kondisi seperti kristal cair. Sederhananya, sementara Yuan sejati dari yang lain perlu disimpan dalam dantian mereka untuk membentuk kristal core, seluruh tubuhnya adalah dantian yang bisa menyimpan kekuatan. Dalam hal jumlah energi, orang-orang dari ras spiritual dapat menyimpan 10 kali hingga 100 kali lebih banyak daripada orang lain dari kultivasi yang sama. Oleh karena itu, hampir tidak ada ras yang cocok dengan pertandingan spiritual dalam pertarungan yang berkepanjangan. Garis keturunan ras spiritual memang kuat. Jika bukan karena fakta bahwa Senger sekarang telah menjadi raja, dia akan benar-benar dikalahkan. Petik 2. Kaisar Mikong mulai berkeringat. 20 garis keturunan teratas dari 10.000 ras kuno berada di luar jangkauan. Seiring waktu berlalu, pertempuran masih belum diputuskan. Meskipun Nan Gongsheng tidak bisa mengalahkan Zhao Yufei, dia adalah seorang raja yang memiliki teknik rahasia spasial, jadi dia tidak punya masalah melindungi dirinya sendiri. Pertarungan antara keduanya berlangsung sepanjang hari dan malam. Wajah Zhao Yufei tidak merah, dan detak jantungnya tidak bertambah cepat. Dia masih sama seperti biasanya. Di sisi lain, keringat mulai muncul di kepala Nan Gongsheng, dan dia kadang-kadang perlu menggunakan pedang Qian Kun untuk menekan lawan. Pada saat yang sama, di aula rahasia Istana Kaisar. Yufei, jadi ini kekuatanmu yang sebenarnya. Sebuah suara bergumam. Miao, kucing kecil pencuri dan demigod anak keduanya memeriksa laki-laki yang baru saja bangun. Hu gelombang-gelombang. Rambut ungu pucatnya tampak seperti mimpi karena memberikan kesempurnaan yang jahat. Zhao Feng duduk dan membuka matanya. Mata kirinya berwarna ungu, dan memancarkan aura yang mulia dan elegan. Ketika anak demigod menatap mata berwarna ungu, hatinya bergetar. Garis keturunan mata macam apa ini, dan apa hubungannya dengan 8 mata dewa besar? Anak yang demigod tidak berani menatap langsung ke mata kiri. Dia berteriak dalam hatinya bahwa dia adalah seorang demigod yang dihidupkan kembali. Tentu saja, anak demigod hanya memiliki garis keturunan awal demigod dan bagian dari ingatannya. Pengetahuan dan kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan puncak demigod Kun Yun. Zhao Feng tidak melihat anak demigod. Sebagai gantinya, dia melihat melalui bangunan-bangunan pada pertarungan di True King Stage. Zhao Feng hanya bisa melihat bagian terakhir dari pertarungan antara Zhao Yufei dan Nan Gongsheng. Yufei memiliki langit kecil dan bumi sebagai tamengnya, yang memiliki rosein partial ungu bergabung ke dalamnya. Dengan bantuan garis keturunan ras spiritual, dia tidak terkalahkan bagi mereka yang di bawah tingkat kaisar. Petik 2. Zhao Feng mampu menganalisis kekuatan pertempuran Zhao Yufei dengan akurasi ekstrim. Pada saat yang sama, kulit Zhao Yufei terasa dingin. Seolah-olah pakaiannya telah dilepas dan dia benar-benar terlihat. Namun, tatapan ini juga memiliki perasaan yang akrab dengannya. Kaisar Mikong dan Kaisar Duanmu keduanya merasakan sesuatu. Pemeriksaan mata spiritualnya bahkan lebih mendalam daripada rasa ilahi yang normal, dan Zhao Feng mengambil kembali tatapannya ketika kedua kaisar merasakannya.
Matanya kemudian mendarat pada anak demigod. Hehe, pertumbuhanmu cukup cepat. Zhao Feng memeriksa demigod anak dengan senyum. Alih-alih menyebutnya, berkultivasi dari awal lagi, itu lebih seperti pemulihan. Esensi darah demigod sangat kuat, dan Zhao Feng juga memberi demigod wine abadi kepada anak itu, beberapa origin Lifeforce, dan harta lainnya. Kulit anak demigod ditutupi ukiran emas yang samar. Saya tidak bisa mengatakan bahwa demigod Kun Yun mengkhususkan diri dalam penguatan tubuh di masa lalu. Zhao Feng terkejut dengan apa yang dilihat mata spiritualnya. Saat ini, kekuatan tubuh fisik demigod Kun Yun sudah lebih kuat dari pemimpin divisi skeleton. Menguasai, rambut anak demigod itu berdiri ketika Zhao Feng menatapnya. Seolah semua rahasianya telah terlihat. Benih hati gelap. Kekuatan garis keturunan mata yang menakutkan muncul dengan gelombang ungu dari mata kiri Zhao Feng, membekukan kesadaran anak demigod. Sungguh kekuatan garis keturunan yang kuat. Anak demigod menjerit ketika jiwanya dan kesadarannya dibatasi. Kekuatan itu sangat mendominasi, dan dia hanya bisa menonton saat Zhao Feng memasukkan benih hati gelap lainnya ke dalam dirinya. Zhao Feng sudah menggunakan benih hati gelap pada demigod anak sebelum dia tidur, tapi kali ini, mata spiritual Dewa Zhao Feng jauh lebih kuat. Dia menggunakan versi yang diperkuat dari benih hati gelap. Benih hati gelap kali ini memiliki niat mata Zhao Feng bergabung ke dalamnya. Benar, maksud mata. Setelah mata spiritual Dewa berevolusi, jiwa dan garis keturunan Zhao Feng telah membentuk mata niat. Ai Inten mirip dengan King Inten, tetapi lebih unik. Maksud mata. Hanya sejumlah kecil garis keturunan mata berbasis jiwa yang telah mencapai Void God Realm yang dapat memilikinya. Hati anak demigod itu menjadi dingin. Tanpa ragu, Dark Heart Seed kali ini puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Orang harus tahu bahwa niat mata dari Kaisar Maut dalam jiwa Zhao Feng masih belum pudar, tetapi Zhao Feng percaya bahwa kali ini, ia akan dapat menggosok mata niat lebih cepat. Hanya dia yang tahu betapa banyak perubahan yang telah dilakukan mata spiritualnya. Evolusi terakhir kali kecil dibandingkan dengan yang ini. Rambut ungu samar, Zhao Feng bertiup lembut di angin, dan gelombang kepercayaan dan kebanggaan yang kuat terpancar darinya. Terakhir kali, elemen mata spiritualnya telah berubah antara es dan air. Fondasi perubahan itu tidak terlalu besar. Kali ini, laut jiwa telah terbentuk di dimensi mata kirinya. Kecocokan jiwa Zhao Feng dan mata spiritual telah meningkat saat mereka bergabung semakin banyak. Laut jiwa memiliki lebar 1000 yard, dan di tengah kabut ungu ada sebuah danau. Angin biru tua dan awan petir ungu menyala di udara. Perubahan dalam mata rohaninya kali ini adalah jiwa. Zhao Feng bangkit dan perlahan mulai berjalan. Energi jiwanya saat ini beberapa kali lebih kuat dari para raja normal. Dia mengedarkan 10.000 teknik pemikiran ilahi saat dia mulai menyembunyikan kekuatan jiwanya. Satu pemikiran menjadi 100. Zhao Feng mampu mengubah satu pikiran menjadi 1 atau 200 sekarang, dan dia sangat gembira. Kaisar Duanmu hanya mencapai satu pemikiran ke tingkat 1000, sementara Zhao Feng hanya perlu mengolahnya sedikit lebih jauh untuk mencapai satu pemikiran menjadi 500. Segera setelah itu, Zhao Feng mencoba menggiling aura kematian di laut jiwanya. Tanda yang ditinggalkan oleh Eye of Death mulai melemah. Kecepatannya meningkat beberapa kali. Zhao Feng sangat gembira. Selama dia menyingkirkan tanda maut ini, dia akhirnya bisa menyingkirkan Kaisar Maut. 1 jam kemudian, dengan penyempurnaan teknik 10.000 pikiran ilahi dan penggabungan beberapa aura realem mimpi kuno, laut jiwa berwarna ungu Zhao Feng telah menjadi lebih besar dan auranya telah disembunyikan. Pada saat ini, perdebatan antara Zhao Yufei dan Nan Gongsheng telah berakhir. Kaisar Mikong, bagaimana kalau kita menyebutnya undian? Kaisar Duanmu tersenyum dan bertanya. Yakin, Kaisar Mikong tidak bisa berharap lebih. Ledakan, ledakan. Dua maksud Kaisar melewati surga dan bumi dan menghentikan pertarungan. Teknik rahasia spasial Anda memang mendalam. Kami akan menyebutnya undian. Petik 2. Zhao Yufei tersenyum. Nan Gongsheng memiliki budidaya seorang raja dan teknik tata ruang mistik. Dia memang merepotkan. Garis keturunan ras spiritual junior martial sister Zhao membuat saya iri. Saya hanya bisa bertahan dan tidak dikalahkan. Petik 2. Nan Gongsheng diam-diam menghela nafas. Garis keturunan ras spiritual memang sempurna. Dia merasa agak tidak berdaya. Zhao Yufei ini lebih muda darinya, tapi hampir bisa dipastikan bahwa dia akan menyusulnya di masa depan. Bagaimanapun,
Kekhasan ras spiritual adalah kecepatan kultivasi yang tak tertandingi. Selama tingkat energi mental mereka cukup, mereka dapat meningkatkan peringkat mereka hampir tanpa batas. Yu Fei, kamu melakukan cukup bagus. Anda bertarung Nan Gongsheng ke tingkat ini tanpa benar-benar menggunakan kekuatan langit kecil dan bumi. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit memuji. Melalui pertarungan ini, kekuatan Zhao Yufei telah disempurnakan. Bisa dibayangkan bahwa, setelah pertarungan ini, nama Zhao Yufei dan garis keturunan ras spiritualnya akan bergema di tanah suci bela diri sejati. Pada hari yang sama, Zhao Yufei dan Duan Muqing kembali ke istana kaisar. Kakak Zhao Feng, kau benar-benar terjaga. Zhao Yufei menatap rambut ungu Zhao Feng dengan gembira. Perasaan sedikit kekuatan jiwa dari Zhao Feng mengejutkan Duan Muqing. Bahkan dia, seorang kaisar, tidak bisa melihat kekuatan penuh Zhao Feng. Melihat ini, Duan Muqing memberi isyarat ke arah Zhao Yufei. Saudara Zhao Feng, mungkin kita harus bertanding juga. Zhao Yufei tersenyum. Babak 679 Zhao Feng mengakui mengalahkan. Perdebatan, Zhao Feng hampir jatuh. Zhao Yufei saat ini sangat berbeda dari masa lalu. Garis keturunan ras spiritualnya dapat menembus perbedaan dalam kultivasi dan menantang raja. Itu adalah keajaiban. Mata spiritual Zhao Feng melihat pertarungan tadi dengan sangat jelas. Kedua kekuatan Nan Gongsheng dan Zhao Yufei jauh lebih besar dari Zhao Feng sebelum dia tertidur. Apakah saudara Feng tidak berani? Zhao Yufei tersenyum dan menggoda. Zhao Feng memutar matanya. Dari awal di keluarga Zhao, saya hanya bisa memandang Anda. Bulu mata Zhao Yufei berkibar lembut saat ingatan muncul. Sun Feather City, keluarga Zhao. Zhao Feng bergumam. Dalam sekejap mata, bertahun-tahun telah berlalu. Keluarga Zhao dulu sangat kuat di matanya. Sekarang, itu hanya kenangan samar. Hubungan antara keduanya semakin dekat, dan mereka berdiri di puncak banyak jenius. Menggoda Zhao Yufei tidak mengubah emosi Zhao Feng. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Baik, aku menerima tantanganmu. Zhao Feng tersenyum. Dia memiliki kepercayaan yang sama dengan yang dia miliki di masa lalu, meskipun dia tidak memiliki peluang tinggi untuk menang. Zhao Yufei menatapnya, dan dia sedikit bingung ketika wajahnya menjadi merah. Bayangan pemuda di matanya tampaknya tidak berubah. Mulai, Kaisar Duanmu tertawa ketika gelombang kekuatan Kaisar menyelimuti Zhao Feng dan Zhao Yufei. Sua, pemandangan itu berkelebat, dan mereka sekarang berdiri dalam dimensi hijau gelap. Gunung hijau, rumput, danau, dan hutan. Tuan, ini dimensi yang kamu buka. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi terkejut. Dimensi di depan mereka tidak palsu, itu nyata, dan mengandung kekuatan Wood. Tentu saja, dibandingkan dengan reruntuhan Saint Purple atau Taman Lupa Demigod, dimensi fisik ini hanya pada tahap awal. Perbedaan antara Raja, Kaisar, Dewa Suci, dan Demigod dapat dilihat dari ini. Raja normal hanya bisa membuat domain spasial, bukan domain fisik, sedangkan Kaisar dapat mengubah domain spasial mereka menjadi kenyataan. Ini tidak jarang. Dengan level jiwa Anda saat ini dan garis mata-mata Anda juga tidak jauh dari membuka dimensi Anda sendiri. Petik 2. Duan Muqing tersenyum dan berkata, dasar menciptakan domain spasial adalah untuk memiliki jiwa yang kuat dan niat yang kuat. Saya juga bisa melakukan ini. Zhao Feng terkejut, tapi kemudian dia mengingat ilusi yang telah dia ciptakan di masa lalu dengan energi mentalnya. Selama jiwa dan niat seseorang cukup kuat, dimensi energi mental bisa berubah menjadi wilayah, kemudian menjadi kenyataan. Menjadi seorang kaisar, Duan Muqing dapat mengubah domain spasial menjadi kenyataan. Tentu saja, dia hanya bisa mengubahnya menjadi benda fisik. Dimensi spasial ini dapat disebut sebagai dunia kecil pribadinya sendiri, tetapi dalam kenyataannya, itu tidak memiliki dasar dari dunia yang sebenarnya. Objek-objek di dalam dunia ini berbeda dari dunia nyata hingga tingkat tertentu. Itu seperti perbedaan antara bunga segar dan bunga hias, gunung sejati dan gunung palsu. Zhao Feng tahu lebih banyak setelah mata spiritual dewanya berevolusi. Mencapai langkah ini sudah menjadi sesuatu yang diimpikan oleh miliaran pembudidaya lainnya. Zhao Feng tenang. Dia akan mencoba untuk membuat domainnya sendiri setelah mencapai alam Dewa Void juga. Di sebidang tanah hijau di dimensi Kaisar, Zhao Feng dan Zhao Yufei saling memandang. Aku akan membatasi kekuatanmu, Duan Muqing berkata, dan dengan pikiran,
dia menyebabkan Magnificent Power turun ke atas keduanya. Hati Zhao Feng turun. Ini adalah dunia kecil Duanmu King, jadi dia mewakili Heavenly Dao. Semua kekuatanmu telah dibatasi hingga 1/10 dari batas maksimalmu. Duanmu King mengangguk. Jika dia tidak membatasi kekuatan mereka, pertarungan Zhao Feng dan Zhao Yufei mungkin menghancurkan dimensi sakunya. Saudara Zhao Feng, hati-hati. Zhao Yufei tersenyum saat dia berubah menjadi cahaya ungu. Sangat cepat, mata spiritual Zhao Feng bisa melihat bagaimana Zhao Yufei bergerak. Orang harus tahu bahwa kekuatan keduanya dibatasi hingga 10% dari kekuatan asli mereka, jadi itu luar biasa bahwa Zhao Yufei masih sangat cepat. Cincin petir angin ungu. Zhao Feng berseru ringan saat semburan ungu petir dikirim ke arah yang berbeda. Ledakan, Zhao Yufei memancarkan warna ungu yang langsung menyerang. Dia hanya mengabaikan serangan Zhao Feng. Ekspresi Zhao Feng berubah seketika, dan aroma yang akrab muncul di depannya. Zhao Yufei melambaikan tangannya, dan cahaya ungu menebas ke arah Zhao Feng. Truyuan dan garis keturunan Zhao Feng langsung mulai mengalir lebih lambat. Zhao Yufei menekannya baik dalam truyuan dan kekuatan garis keturunan. Istirahat, Zhao Feng meraung, dan sisik ungu gelap muncul di permukaan tubuhnya saat garis keturunan air pertahanannya muncul. Pada saat yang sama, ledakan Wind Lightning berwarna merah keluar. Petir angin penghancur Scarlet, mata Kaisar Duanmu berbinar. Zhao Feng sekarang telah menguasai 20-30% dari petir angin penghancur Scarlet. Ledakan, cahaya ungu merobek petir angin berwarna merah menjadi serpihan. Bam gelombang bom. Zhao Feng terpaksa mengambil 3 langkah mundur, dan darahnya mendidih. Keduanya bahkan tidak pada level yang sama. Jika bukan karena fakta bahwa garis keturunan Zhao Feng dan tubuhnya lebih kuat dari Kings normal, ia mungkin sudah dikirim terbang. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan ras spiritual. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Tekanan dari pertarungan ini sangat besar. Meskipun mata spiritual dewanya telah mengalami perubahan besar, itu tidak banyak membantu secara fisik. Serangan, kecepatan, dan pertahanan Zhao Yufei semuanya sempurna. Zeze, aku hanya menggunakan 50% kekuatanku sekarang. Zhao Yufei tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia menekan Zhao Feng sejak keluarga Zhao. Sayap angin dan petir. Sepasang sayap ungu merah menyala yang terbuat dari Wind Lightning terkondensasi di belakang punggung Zhao Feng dan memancarkan aura penghancuran yang mengerikan. Kecepatan dan pelanggaran Zhao Feng keduanya meningkat secara dramatis. Pada saat ini, kekuatan bertarungnya sangat dekat dengan milik raja. Zhao Feng menggunakan pertempuran jarak dekat untuk memanfaatkan keunggulannya dalam kekuatan dan tubuh. Meskipun Yuan benar Zhao Yufei sangat kuat dan dia telah mencapai tingkat raja, kondisi keberadaan dan tubuhnya tidak sekuat Zhao Feng. Peng, bam, angin petir berwarna merah dan cahaya ungu bentrok beberapa kali, menciptakan lubang selebar beberapa meter di tanah. Ini masih semua di bawah kenyataan bahwa kekuatan mereka terbatas pada 1/10 dari kekuatan penuh mereka. Budidaya Zhao Feng hanya di tahap tengah Great Origin Core Realm sedangkan Yufei setidaknya sebanding dengan raja setengah langkah. Duanmu King menghela nafas. Bukan kejutan bagi Zhao Feng untuk kalah. Perbedaannya terlalu besar. Saya tidak punya kesempatan kecuali saya mencapai Great Origin Core Realm tahap akhir dan memahami 50% atau lebih dari Light Scarlet Destruction Wind Lightning. Petik 2. Zhao Feng bergumam. Meskipun dia menggunakan Wings of Wind and Lightning, dia hampir tidak bisa melawan Zhao Yufei. Dengan perubahan tubuh spiritual unik dari ras spiritual, sulit bagi serangan Zhao Feng untuk menembus pertahanan Zhao Yufei. Bukan hanya dia, bahkan Nan Gongsheng tidak bisa. Di permukaan, tampaknya Zhao Yufei bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. 100 langkah kemudian, keringat mulai muncul di kepala Zhao Feng, dan laju napasnya meningkat. Ekspresi Zhao Yufei tetap sama. Memiliki garis keturunan legendaris yang berada di peringkat 20 besar dari 10.000 ras kuno, ia berdiri di puncak jenius garis keturunan di dunia. Aku mengakui kekalahan. Zhao Feng dengan tenang menghentikan pertempuran. Tidak ada artinya jika mereka terus berjuang. Bahkan jika Zhao Yufei tidak memberikan semuanya, dia bisa menyeret pertempuran keluar dan menguras energi Zhao Feng sampai dia kalah. Akui kekalahan. Anda bahkan belum menggunakan garis mata-mata Anda. Petik 2. Zhao Yufei mendengus. Mata spiritual Zhao Feng telah mencapai tingkat yang sama sekali baru setelah evolusi baru-baru ini,
tetapi ia bahkan belum menggunakannya. Perubahan mata spiritual dewa saya lebih didasarkan pada jiwa, dan pertarungan di dimensi jiwa terlalu berisiko. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Kerusakan pada tubuh fisik mudah disembuhkan, dan Duan Muking berspesialisasi dalam unsur kayu dan penyembuhan. Mata rohani dewa, nama itu terdengar seperti apa yang seharusnya. Petik 2. Duan Muking berkata setelah berpikir keras. Tidak, Zhao Yufei tidak menahan diri, dan tatapannya tegas, pertarungan ini belum berakhir. Dia percaya diri dan ingin mengalahkan Zhao Feng sepenuhnya. Baik, tapi aku hanya akan menggunakan 3 gerakan paling banyak. Zhao Feng sedikit tidak berdaya. Baik, kali ini, Duan Muking yang menjawab untuk Zhao Yufei. Teknik jiwa terlalu berisiko, dan Zhao Feng menggunakan 3 gerakan menunjukkan bahwa dia tidak ingin membuat hal-hal terlalu berisiko. Gelombang-gelombang. Rambut ungu Zhao Feng berhembus angin dan memberikan kecantikan yang jahat. Hati Zhao Yufei bergetar. Detik berikutnya, mata kiri Zhao Feng menciptakan dunia ungu dan memancarkan kekuatan garis keturunan mata jiwa yang mengejutkan. Pada saat itu, surga bumi Yuan Qi tampak membeku, dan yang lain punya perasaan untuk sujud. Sungguh kekuatan mata darah jiwa yang kuat. Bahkan roh suci Sein ungu di langit kecil dan bumi Zhao Yufei berteriak. Ledakan. Mata ungu bisa dilihat dalam dimensi jiwa. Itu berbeda dari mata surga, itu ada sebagai energi mental murni, dan mengandung air inten. Tidak baik, Zhao Yufei menggunakan langit dan bumi kecilnya dan Raja Inten setengah langkahnya untuk melawan balik. Kesadarannya menjadi dingin dan pikirannya tertahan. Bam, niat setengah langkah Kingnya dikalahkan semudah bayi. Meskipun dia memiliki surga kecil dan bumi di belakangnya, itu terutama bertempur melawan kekuatan surga dan bumi, bukan air inten. Dalam dimensi, maksud mata Zhao Feng menciptakan kekuatan luar biasa dan tekanan yang menakutkan pada jiwa. Monster apa ini Zhao Feng? Dia hanya dewa yang berdaulat sangat sedikit tetapi dia sudah membentuk air inten. Jantung anak demigod di cincin logam kuno melompat. Maksud mata Zhao Feng mungkin sudah bisa menekan raja, dan dia juga telah mempelajari beberapa teknik garis keturunan mata terlarang. Satu hal yang pasti, maksud mata Zhao Feng langsung bisa membunuh penguasa atau raja setengah langkah. Bab 680 Zona Benua. Maksud mata Zhao Feng dengan mudah menghancurkan Raja Inten setengah langkah Zhao Yufei. Dalam dimensi jiwa, kesadaran Zhao Yufei dingin, dan itu gemetar gelisah. Wajahnya memerah saat dia ditekan. Ini terlepas dari kenyataan bahwa dia masih memiliki surga kecil dan bumi di belakangnya. Niat mata Zhao Feng berisi kekuatan mengerikan yang menembus jiwa dan bisa menekan Void God Realm Kings yang normal. Rantai jiwa, rantai petir ungu transparan melilit Zhao Yufei. Rantai jiwa menjebak jiwa seseorang, dan ketika jiwa seseorang dibatasi, kekuatan pertempuran tidak berarti apa-apa lagi. Tubuhku, Zhao Yufei berjuang, melepaskan sinar ungu yang cemerlang. Kulitnya mulai bersinar, dan dia tampak seperti Dewi Kristalin. Namun, kekuatan fisik tidak mempengaruhi dimensi jiwa. Maksud mata Zhao Feng telah meringkas kekuatan jiwanya secara maksimal, dan itu mirip dengan kekuatan luar biasa seorang raja. Labirin tanpa batas. Mata kiri Zhao Feng menjadi ungu melamun. Yufei, jangan lihat matanya. Purple Saint Partial Spirit memperingatkan, tapi sudah terlambat. Pemandangan di depan Zhao Yufei tiba-tiba berubah menjadi labirin berkabut. Meskipun labirin itu tidak tampak besar, dia tidak bisa mencapai pintu keluar tidak peduli seberapa jauh dia berjalan. Lantai pertama, lantai 2, lantai 3, labirin terus tanpa batas. Labirin tanpa batas adalah versi yang diperkuat dari labirin kota ilusion. Itu membuat kesadaran target jatuh ke dalam labirin yang tak terbatas. Petik 2, senyum muncul di wajah Zhao Feng. Setelah evolusi mata spiritual kali ini, teknik garis keturunan mata jiwanya memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan memanggil hujan. Di dimensi mata kirinya, laut jiwa ungu telah mencapai 1000 yard, dan sekarang mewakili kekuatan yang sangat besar. Danau biru yang asli hanya memakan 1/10 wilayah. Kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng telah meningkat secara dramatis dibandingkan dengan sebelumnya. Yufei, kamu harus tenang dan menembus ilusi ini dengan niatmu. Purple Saint Partial Spirit berkata, dan gelombang niat parsial memasuki hati Zhao Yufei melalui Little Heaven and Earth. Zhao Yufei merasakan inderanya menguat, dan labirin tanpa batas menjadi agak transparan. Seperti yang diharapkan dari parsial Purple Saint Spirit.
Zhao Feng memuji dalam hatinya. Retak, labirin tanpa batas segera hancur di depan Zhao Yufei. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, lonjakan energi mental ungu yang dingin dan samar datang dari mata kiri Zhao Feng dan melesat ke arah Zhao Yufei. Spike mental energi adalah serangan jiwa paling sederhana dan paling dasar. Dengan bantuan niat mata Zhao Feng, lonjakan energi mental memekik dimensi jiwa dan menciptakan suara ledakan yang bisa menghancurkan jiwa sebagian normal sebelum serangan bahkan tiba. Ledakan, Zhao Yufei dan Purple Saint Partial Spirit tertangkap lengah, dan rasa sakit yang tajam datang dari dasar jiwa. Lonjakan energi mental kali ini hampir 10 kali lebih kuat daripada saat digunakan melawan Tu Jiuseng di Demigod Forgotten Garden. Alis Zhao Yufei berkerut saat dia mengerang. Rasa sakit yang tajam menjalar di seluruh tubuhnya, dan jiwanya sedikit terluka meskipun dia mendapat bantuan roh suci sebagian ungu. Erosi mata iblis. Mata ungu penuh air inten menerjang ke jiwa Zhao Yufei. Tubuh Zhao Yufei membeku. Dia masih belum pulih dari rasa sakit. Kekuatan mendominasi yang kuat menghentikan kesadaran dan pikirannya saat memasuki tubuhnya. Apa yang sedang terjadi? Kesadaran Zhao Yufei ditekan oleh air inten, dan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Pada saat yang sama, ilusi dan mimpi buruk muncul di benaknya. Erosi mata setan, itu sepertinya teknik yang mirip dengan Heaven Demon Erosion. Tapi itu digunakan sebagai teknik jiwa. Petik 2, Duan Muking dengan ringan berseru. Erosi mata iblis dapat dianggap sebagai teknik jiwa terlarang kelas sangat tinggi. Zhao Feng telah memahami keterampilan ini dari manual rahasia mata gelap, kemudian menyempurnakannya dengan mata spiritual dewanya. Serangan ini memperparah rasa sakit dari lonjakan energi mental dan menyebabkan pikiran Zhao Yufei menjadi kacau. Menggunakan kesempatan itu, erosi mata setan Zhao Feng berhasil. Pikiran Zhao Yufei kacau, dan tubuhnya hampir di bawah kendali Zhao Feng. Jika dia melangkah lebih jauh, Zhao Feng benar-benar bisa mengendalikan tubuhnya. Yufei, meskipun kamu memiliki bantuan roh suci Saint Purple, tingkat energi mentalmu adalah satu-satunya kelemahanmu. Zhao Feng bergumam. Dia mengendalikan erosi mata iblisnya dan menggunakan pemandangan berbeda untuk memengaruhi pikiran Zhao Yufei. Dengan sangat cepat, Zhao Yufei memasuki kondisi di mana sepertinya teknik kultivasinya salah. Erosi mata setan Zhao Feng membuatnya sehingga dia seperti sekelompok setan yang mencoba memasuki tubuh dan pikirannya untuk mengendalikannya. Penguasaan Zhao Feng ini dari Dao of the Soul telah mencapai tingkat seperti itu. Duan Muking dan Purple Saint Partial Spirit hanya bisa menghela nafas. Mereka tidak menghentikan Zhao Feng. Erosi mata setan diatur ke tingkat di mana itu lebih merupakan uji coba untuk Zhao Yufei. 1 jam kemudian, Zhao Yufei akhirnya berhasil menghilangkan iblis jantung dari tubuhnya, dan dia basah kuyup oleh keringat. Dia menggunakan hampir semua energinya untuk menyelesaikan tugasnya, dan wajahnya pucat pasi. 3 langkah telah berakhir, itulah akhir dari perdebatan. Petik 2, Zhao Feng tersenyum dan berkata, pertempuran di dimensi jiwa terlalu berisiko, itu tidak cocok untuk sparring normal. Namun, jika itu adalah sesi sparring normal, dia mungkin benar-benar dihancurkan oleh Zhao Yufei. Garis keturunan mata broter Zhao Feng memang layak menjadi mata dewa ke-9. Zhao Yufei menghela nafas. Bukan rahasia lagi bahwa Zhao Feng mungkin memiliki mata Tuhan ke-9. Duan Muking tidak benar-benar mempercayainya, tapi setelah menyaksikan kekuatan pertempuran Zhao Feng yang menakutkan, dia mulai percaya sedikit. Jika garis keturunan mata Zhao Feng benar-benar adalah mata dewa ke-9, bakatnya mungkin akan sebanding dengan salah satu dari 10 besar dari 10.000 ras kuno. Melalui pertempuran ini, orang bisa melihat kelemahan garis keturunan ras spiritual Zhao Yufei. Perlombaan spiritual dianggap sempurna. Jika harus ada kelemahan, itu akan menjadi jiwa. Meskipun kekuatan jiwa mereka tidak unggul, itu masih jauh lebih kuat daripada para jenius normal. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit menghela nafas. Pada kenyataannya, kekuatan jiwa Zhao Yufei tidak buruk, itu hanya jauh lebih lambat dibandingkan dengan talenta dan kultivasi True Yuan-nya. Bakat Zhao Feng sangat bias terhadap jiwa. Jika keduanya menjadi pasangan, mereka akan menjadi kombinasi yang tak tertandingi. Petik 2. Duan Muking memberitahu Purple Saint Partial Spirit. Garis keturunan Zhao Feng dan Zhao Yufei keduanya memiliki kelebihan yang saling melengkapi. Itu benar, jika keduanya berkumpul,
maka tidak ada yang akan bisa menghentikan kebangkitan keluarga Duanmu. The Purple Saint Partial Spirit menganggukkan kepalanya. Masih dalam dimensi Kaisar, Zhao Feng dan teman-temannya tidak segera pergi. Saudaraku Feng, aku masih punya sesuatu untuk dikatakan. Zhao Yufei memiliki ekspresi serius, dan Zhao Feng mengangguk. Aku mewarisi kehendak tuanku Saint Purple, dan aku akan melengkapinya untuknya, untuk mereformasi keluarga Duanmu. Zhao Yufei menghela nafas panjang. Mendengar itu, hati Zhao Feng sedikit bergetar. Keluarga Duanmu, bukankah keluarga yang berasal dari Duanmu King dan roh Saint Ungu? Jadi, aku akan pergi dengan saudara bela diri senior Duanmu segera pergi ke zona benua. Zhao Yufei menjelaskan, keluarga Duanmu, zona kontinen. Zhao Feng sedikit linglung. Dia tidak berpikir bahwa perubahan seperti itu akan terjadi begitu cepat. Zona kontinen memiliki peringkat lebih tinggi daripada zona pulau. Sebagai contoh, Azure Flower, benua, yang dulu tinggal di Zhao Feng hanyalah zona pulau kecil. Setelah era kuno rusak, setiap titik debu kecil membentuk tempat yang dikenal sebagai zona pulau. Namun, terlepas dari semua debu, ada potongan yang sedikit lebih besar yang dikenal sebagai benua. Ini adalah benua yang benar. Zhao Feng telah belajar tentang legenda ini ketika ia memasuki reruntuhan Saint Ungu untuk pertama kalinya. Zhao Yufei telah berhasil mewarisi reruntuhan Saint Ungu dan memurnikannya menjadi dunianya sendiri. Itu adalah kekayaan yang menakjubkan, tetapi pada saat yang sama, dia harus melakukan sesuatu. Zhao Feng mengerti, seseorang harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Zhao Yufei harus melaksanakan takdirnya. Pada saat yang sama, Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mulai berpikir. Apakah pemilik asli mata Tuhan ingin dia melakukan sesuatu juga? Aku bersedia melakukan ini. Mata Zhao Yufei jernih dan tegas. Bakat Yufei hanya akan benar-benar terwujud di zona benua. Kami akan melatihnya untuk menjadi ahli yang akan memerintah langit dan bumi. Petik 2. Niat pertempuran muncul di mata Duanmu King. Tempat apa itu zona benua? Zhao Feng sedikit penasaran. Duanmu King dan Duanmu Purple Knight keduanya berasal dari zona benua. Ada kekuatan super bintang 4 di sana. Samudra Chang dan Samudra Descending Selatan, secara teori, adalah wilayah dinasti. Petik 2. Duanmu King tersenyum. Apa? Mendengar itu, Zhao Feng tidak bisa mempercayainya. Bukankah itu berarti bahwa Tanah Suci Bela Diri Sejati, Tanah Suci Mimpi Apung, Tanah Suci 10.000 hutan, dan semua zona pulau yang tak terhitung jumlahnya adalah wilayah dinasti? Ini hanya terdengar seperti kebohongan besar. Ketika dinasti berada di puncaknya, kekuatannya bisa diperpanjang ke sini, tapi sekarang. Duanmu King menghela nafas dan tidak banyak bicara. Dinasti, benua, pikiran Zhao Feng berputar cepat, dan dia tiba-tiba teringat legenda tentang dinasti. Di masa lalu, di benua bunga Azure, dinasti dilarang. Satu-satunya, dinasti, dihancurkan dalam satu malam. Karena itu, ada negara kecil, negara kuat, dan negara besar, tetapi tidak pernah dinasti. Setelah memikirkannya, dia sekarang tahu mengapa dinasti dilarang. Benua bunga Azure, zona kepulauan Tianlu, dan bahkan seluruh lautan Chang berada di wilayah dinasti. Tampaknya, kekuatan dinasti itu tidak sekuat dulu, tetapi meskipun begitu, orang bisa melihat seberapa kuatnya dinasti itu. Zhao Feng, bibiku dan aku berdua bisa melihat hubungan antara Zhao Yufei dan kamu. Duanmu King memandang dengan sungguh-sungguh ke arah Zhao Feng. Tuan, maksudmu? Zhao Feng punya tebakan sendiri. Apakah kamu mau ikut dengan kami dan pergi ke zona benua?